Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Baik Ibu. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu akan mengucapkan kehadiran dari adik-adik semua. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada semua Ibu. Oke, dikatakan kehadirannya ya. Ya Ibu. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Teman-teman dari Ibu Guru, mari kita siap untuk berdoa dalam memohon Salam Maria, Salam Maria, berrahmat Tuhan, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doa bersama kami khususnya sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terima kasih kepada adik Delin yang sudah memimpin kita dalam doa pada pagi hari ini. Baik adik-adik, apakah adik-adik sudah tahu materi kita hari ini? Belum. Kalau belum tahu, adik-adik coba perhatikan benda yang dipegang ini benda apa? Bisa. Coba adik-adik sebutkan kegunaan dari misal ini apa saja. Mengukur. Baik, jawaban dari adik-adik benar semua. Jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu besaran dan pengukuran. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik dapat melakukan pengukuran terhadap benda di sekitar, dan yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan satuan baku pada pengukuran. Di sini ada 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengukuran, yang kedua besaran, dan yang ketiga satuan. Yang pertama pengukuran. Di sini Ibu akan bertanya kepada adik-adik. Mungkin adik-adik tahu pengertian dari pengukuran itu sendiri apa? Ya, kepada adik Yesus. Untuk mengembalikan suatu besaran dengan besaran lain. Baik, terima kasih kepada adik Yesus. Mungkin ada yang lain? Kalau tidak ada, dilanjutkan. Pertama itu pengukuran. Di sini pengukuran adalah kegiatan membandingkan antara besaran suatu benda dengan alat ukur yang sesuai dengan besaran yang diukur serta satuan besaran yang sesuai. Di sini contoh pengukuran yang pertama, pengukuran panjang. Pengukuran panjang menggunakan alat seperti penggaris, mistar, atau pita pengukur. Misalnya, pengukuran panjang sebuah meja untuk memastikan bahwa meja tersebut sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Yang kedua, pengukuran massa. Untuk mengukur massa, peneliti menggunakan alat seperti timbangan atau neraca. Ini digunakan dalam industri makanan untuk mengukur berat bahan-bahan dalam resep atau dalam laboratorium untuk mengukur massa sampel kimia. Yang ketiga, pengukuran waktu. Jam tangan atau jam dinding adalah alat yang umum digunakan untuk mengukur waktu. Pengukuran waktu sangat penting dalam navigasi, transportasi, dan aplikasi lainnya. Yang berikutnya, pengukuran suhu. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Ini digunakan di berbagai bidang, termasuk meteorologi, ilmu pangan, dan pengaturan suhu dalam rumah dan bangunan. Dan yang terakhir yaitu pengukuran kecepatan. Kadar digunakan untuk mengukur kecepatan kendaraan di jalan raya. Pengukuran kecepatan juga penting dalam fisika untuk memahami pergerakan objek. Yang kedua, kita masuk pada besaran. Besaran adalah sesuatu yang bisa diukur dan memiliki nilai. Di sini contoh dari besaran yaitu seperti volume, panjang, berat, dan suhu. Dalam ilmu sains, di sini ada 2 macam besaran. Yang pertama besaran pokok dan yang kedua itu besaran turunan. Di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama itu besaran pokok.
Besaran pokok merupakan dasar untuk menentukan besaran lainnya. Di sini terdapat 7 besaran pokok. Adik-adik bisa melihat tabel pada slide di atas. Di situ adik-adik bisa melihat nama besaran dan satuannya. Yang kedua, besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diperoleh dari penggabungan dua atau lebih besaran pokok. Dengan kata lain, besaran turunan dihitung menggunakan besaran pokok. Contohnya itu, kecepatan adalah besaran turunan, karena kecepatan dihitung dari besaran pokok yaitu panjang dan waktu. Pada slide di atas terdapat tabel besaran turunan. Yang pertama itu luas dengan satuannya meter kuadrat. Yang kedua massa jenis dengan satuannya kilogram meter kubik. Yang ketiga kecepatan yang satuannya meter per sekon. Yang keempat volume yang satuannya meter kubik. Yang kelima kecepatan yang satuannya meter per sekon kuadrat. Yang keenam gaya yang satuannya kilogram meter per sekon kuadrat. Yang ketujuh tekanan dengan satuannya newton meter kuadrat. Yang berikut kita masuk pada satuan. Dalam pengukuran sains, agar seragam diperlukan suatu pembanding yang tetap, tidak berubah-ubah dan dapat digunakan di mana saja yang disebut satuan baku. Namun, dalam kehidupan sehari-hari ada beragam satuan yang digunakan, misalnya untuk mengukur panjang atau jarak, kita sering menggunakan satuan meter atau kilometer. Bahkan menggunakan satuan yang tidak tetap, misalnya kaki dan tangan yang merupakan satuan tidak baku. Di sini, sebagai seorang pengetahuan yang melakukan pengukuran, penting untuk memiliki kemampuan mengubah suatu satuan ke standar internasional yang diakui. Proses ini juga dikenal sebagai konversi. Sebagai contoh, di sini ada contoh jika kita mengukur panjang kertas sebesar 30 cm dan lebarnya 15 cm, kemudian kita perlu mengonversinya ke satuan meter yang merupakan satuan internasional. Oh, tanda konferensi. Konversi. Dikenal sebagai konversi. Oh, biar ditulis itu. Tanya kita baca ibu. Ibu tidak baca. Ibu baca nanti. Tanggal. Kalau kuliah yang di Adik-adik bisa melihat gambar tanda konversi pada slide di atas. Adik-adik bisa melihat anak-anak di depan ini. Kalau naik satu tangga berarti dibagi 10. Kalau turun satu tangga berarti dikali 10. Yang berikutnya teknik dalam pengukuran. Yang pertama itu kita mulai pada angka 0 pada alat ukur yang digunakan. Yang kedua menggunakan alat ukur yang tepat dan benar. Dan yang ketiga mencatat hasil pengukuran dengan simbol satuan yang benar. Baik, materi kita sampai di sini saja. Mungkin ada dari adik-adik yang belum mengerti mengenai materi kita pada pagi hari ini. Kalau sudah, Ibu ada menyiapkan LKPD, silakan adik-adik membentuk dalam 2 kelompok. Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD. Oh iya,
Besaran pokok masa T berarti bagaimana adik-adik, apakah sudah mengerjakan semua ini ya? Ibu, kalau sudah, perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Perwakilan satu-satu. Baik, saya wakili teman saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan besaran. Besaran adalah sesuatu yang bisa diukur dan memiliki nilai. Yang kedua, tabel hasil pengukuran. Yang pertama, mengenai diukur HP, hasil pengukuranmu 16,5 cm dan hasil pengukuran teman 16,5 cm. Yang kedua, buku, hasil pengukuran saya 30 cm, hasil pengukuran teman 30 cm. Yang ketiga, botol minum, hasil pengukuran saya 19,2 cm dan hasil pengukuran teman 19,2 cm. Yang ketiga, lengkapi tabel besaran pokok berikut ini. Besaran pokok yang pertama, massa, simbol besarannya M, satuan kilogram, simbol satuan kg. Yang kedua, suhu, simbol besaran T, satuan Kelvin, simbol satuannya K. Yang ketiga, panjang, simbol besaran L, satuan meter, simbolnya M. Yang berikut, intensitas cahaya, simbol besaran I, satuan kandela, simbol satuan CD. Yang berikut, jumlah zat, simbol besaran N, satuan mol, simbol satuan mol. Dan kelompok 2. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya mewakili dari teman-teman kelompok 2 ingin membaca hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, yang memiliki angka dan memiliki satuan. Nomor 2, tabel hasil pengukuran. Nomor 1, benda yang diukur itu per poin, hasil pengukuran 5 cm dibawa ke meter, hasilnya 0,15 meter. Hasil pengukuran temanmu 15 cm dibawa ke meter jadi 0,15 meter. Benda yang kedua, kertas APS. Hasil pengukuranmu 29,8 cm dibawa ke meter itu 0,298. Hasil pengukuran temanmu 29,8 cm dibawa ke meter 0,298. Benda yang ketiga, buku. Hasil pengukuranmu 23,2 cm dibawa ke meter 0,23. Hasil pengukuran temanmu 23,2 cm dibawa ke meter 0,232. Yang ketiga, lengkapi tabel besaran pokok berikut ini. Besaran pokok massa, simbol M, satuan kilogram, simbol satuan kg. Besaran pokok kedua, suhu, simbol besaran T, satuan Kelvin, simbol satuan K. Besaran pokok yang ketiga, kuat arus, simbol besaran I, satuan
Ampere, simbol satuan A. Intensitas cahaya, simbol besaran I. Satuan kandela, simbol C. Yang terakhir, jumlah zat, simbol besaran N. Satuan mol, simbol satuan mol. Baik, itu saja hasil dari diskusi dari kelompok kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Ibu. Baik, terima kasih kepada dua kelompok yang sudah bertanggung jawab dengan hasil pekerjaannya. Baik, mungkin itu saja materi kita pada pagi hari ini. Di sini Ibu dapat mengambil kesimpulan bahwa besaran adalah sifat fisik yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta satuan seperti panjang, massa, waktu, dan suhu, dan sebagainya. Yang kedua itu pengukuran adalah proses membandingkan besaran yang ingin diukur dengan standar tertentu. Yang ketiga, satuan adalah dasar untuk menyatakan hasil pengukuran. Baik, sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Sebelum meninggalkan ruangan, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Ibu dan teman-teman kami berdoa, izinkan saya membawa doa ini secara tertulis. Lalu mengembangkan Sudah dimana tetaplah kerajaan-Mu jadi di atas bumi seperti di atas surga. Berikanlah rezeki kepada kami yang kami laksanakan kami. Sudah mengampuni kesalahan kami dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi bersama kami dari yang jahat. Amin. Baik, sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi.